Hello geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru BMI. BMI Construction Channel, channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung, Malaysia. Baik geng, sebelum kita masuk ke informasi penting ini, saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-geng semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe geng, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe geng semuanya, itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia, khususnya di Semenanjung, Malaysia. Dan untuk geng-geng semuanya yang sudah subscribe, pastikan tekan tombol loncengnya, agar geng-gengku semuanya tidak ketinggalan tentang informasi terupdate yang kami berikan di channel ini. Baik geng, saya update informasi ini dari Pelabuhan Internasional Batam Center bahwasanya mengenai masa berlaku PCR test. Peraturan ini dimulai pada tanggal 25 Desember, bulan Desember ini, tentang masa berlaku PCR test. Oke, yang sebelumnya di Batam Center memang menerima untuk PCR test masa berlaku kurang dari 14 hari. Dan setelah diberlakukan peraturan baru tanggal 25 Desember ini, bahwa masa berlaku untuk COVID-19 test adalah 3 hari. Baik, saya akan jelaskan kategori-kategori dan prosedurnya untuk menggunakan PCR test, terutama yang masuk melalui Batam Center, Terminal Internasional Batam Center. Oke, ada 2 poin penting yang saya kutip di video ini. Yang pertama adalah masa berlaku untuk COVID-19 test di Batam Center 3 hari, dan kemudian membayar biaya karantina selama 5 atau 6 hari. Oke, peraturan ini dimulai tanggal 25 Desember, bahwasanya untuk Batam Center hanya menerima COVID-19 test selama 3 hari masa berlaku. Jadi prosesnya gini geng, untuk teman-teman yang berencana untuk masuk melalui jalur ferry masuk ke Batam Center, jadi pastikan sesampai Batam Center, masa berlaku untuk tes COVID kita adalah kurang dari 3 hari. Dan di poin ini pihak Batam Center bisa menerima COVID-19 test yang jenis antigen test dengan PCR test. Harganya memang tidak sama geng, bervariasi. Untuk antigen test atau hasil tesnya itu akan keluar selama 1 hari. Jadi bila geng-geng semuanya berniat masuk di Batam Center, pastikan PCR test atau COVID-19 test berlaku kurang daripada 3 hari. Kalau tidak, maka akan di swab tes ulang di Batam Center, dan swab tes ulang di Batam Center biayanya gratis. Tetapi perlu digarisbawahi, tetapi untuk biaya karantina itu ditanggung oleh persendirian. Jadi di Batam Center, kalau geng-geng semuanya untuk COVID-19 test reportnya lebih dari 3 hari, maka akan dites ulang di Batam Center, kemudian langsung digiring di pusat karantina di Ambalang, dan dikenakan biaya 650 selama 5 sampai 6 hari. Tunggu hasil swab test reportnya keluar, baru dikasih keluar. Oke geng, itu 2 poin penting ya, perlu dicatat. Baik geng, itu untuk proses masuk ke Batam Center. Kemudian selanjutnya ada satu alternatif, kalau geng-geng semuanya punya saudara ber-KTP di Batam, maka meskipun kita harus dites ulang dan masa berlaku COVID test kita sudah lebih dari 3 hari, maka tidak wajib untuk dikarantina oleh pihak Batam atau di Ambalang. Jadi intinya gini, kalau geng-geng semuanya punya saudara yang ber-KTP Batam, jadi bisa dikarantina mandiri dengan catatan perlu digarisbawahi, warga negara Batam yang bertanggung jawab tanda tangan di atas materai dengan menunjukkan KTP asli Batam, bahwasanya bertanggung jawab atas saudaranya yang baru datang, baru masuk dari Malaysia, dan
akan dikarantina mandiri di rumah saudaranya. Itu untuk yang punya saudara asli KTP Batam. Jadi di sini saya garis bawahi masa berlaku PCR test atau COVID-19 test selama 3 hari. Dan kalau lebih 3 hari sesampai tiba di Batam Center harus dites ulang, itu gratis. Tetapi biaya karantinanya sebesar 650.000 selama 5 atau 6 hari itu ditanggung sendiri. Oke, kemudian setelah kita melalui proses ini, kalau kita berniat untuk balik ke Jawa, ke Lampung, ke Lombok, atau ke pulau selanjutnya, apa yang perlu kita siapkan? Di pihak penerbangan atau di airport Hang Nadim Batam, maka di sana diwajibkan juga untuk membuat COVID-19 test. Jadi intinya gini, geng. Setelah kita masuk di Batam melalui Batam Center, maka di sana akan disaring melalui COVID-19 test report. Kalau sana sudah clear, apabila kita melanjutkan lagi penerbangan ke keluar Batam, jadi di sana akan difilter lagi. Akan dicek juga dan masa berlakunya sama, 3 hari untuk COVID-19 test. Jadi apabila geng-geng semuanya, contohnya masuk ke Batam tanggal 1 dan masa berlaku untuk COVID-19 test 3 hari, kemudian terus cari tiket penerbangan di Hang Nadim. Lepas itu kita terus menuju ke tempat masing-masing, maka di sana bisa memakai 1 COVID-19 test. Dan apabila, ini perlu digarisbawahi, apabila geng-geng semuanya berniat bermalam di Batam selama 1 atau 2 hari, kan COVID-19 testnya sudah expired atau lebih dari 3 hari, maka nanti kalau geng-geng semuanya berniat untuk flight di Bandara Hang Nadim Batam, maka di sana akan di swab test ulang. Dan berapa besar biayanya swab test di Bandara Hang Nadim? Setelah informasi yang saya gali dari pihak Batam, jadi untuk biaya antigen test maka akan dipotong tarif sebesar 275.000 sampai 350.000. Jadi saya ulangi, untuk swab test atau antigen test di Bandara Hang Nadim nanti akan dikenakan biaya 275.000 sampai 350.000. Itu untuk antigen test dan swab test atau PCR test. Baik, geng, saya akan mengutip poin-poin tadi dengan memberikan satu solusi untuk geng-gengku semuanya, gimana kita bisa mudah melewati proses ini tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan sesampai di Batam. Intinya gini, geng, pastikan sebelum kita keluar daripada Malaysia harus bisa mengantongi antigen test. Kenapa? Sekarang sudah menerima antigen test, dan antigen test result atau reportnya keluar dalam waktu 1 hari. Kalau kita pagi buat, maka petang sudah siap. Jadi setelah kita sudah dapatkan report dari antigen test, kita terus keluar di Batam, dan sesampai Batam Center maka akan bebas untuk swab test ulang atau COVID test ulang dan bebas karantina. Setelah itu kita terus menuju ke Hang Nadim Batam atau cari tiket flight. Di sana gengnya semuanya harus cepat. Jadi jangan sampai bermalam di Batam 1 atau 2 hari, maka nanti bila melanjutkan perjalanan lagi akan dites ulang. Jadi sesampai di Batam Center terus pergi ke Hang Nadim untuk memesan tiket. Lepas itu kita terus lanjutkan perjalanan ke tempat masing-masing. Itu saran dan tips dari saya, versi saya. Jadi di situ kita bisa hemat biaya tanpa mengeluarkan biaya tambahan lagi. Lagi satu poin lagi yang saya kutip di sini. Kita sudah nggak perlu untuk buat PCR test lagi. Karena apa? Karena kalau PCR test result atau report tes itu keluar dalam waktu 2 hari. Sedangkan kita yang perlukan sesampai di Batam Center adalah 3 hari. Jadi waktunya di situ sudah habis, geng. Jadi saya sarankan di sini untuk geng-gengku semuanya, pastikan planning
schedule ferry dengan schedule flight untuk teman-teman yang akan melanjutkan ke tempat masing-masing. Jadi pastikan membuat antigen test. Pagi kita buat, petang sudah siap. Habis itu hari kedua kita harus keluar dari Malaysia dan saat sampai di Batam Center maka akan bebas untuk tes ulang atau bebas karantina. Setelah itu geng-geng semuanya langsung ke Hang Nadiem Batam untuk melanjutkan lagi penerbangan. Pastinya geng-geng semuanya harus persiapkan schedule untuk ferry, schedule untuk membuat COVID-19 test dengan schedule penerbangan dari Hang Nadiem Batam. Jadi 3 poin ini perlu planning, perlu rencana yang betul-betul matang agar kita lebih hemat biaya waktu perjalanan sampai ke kampung halaman, tidak harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Oke geng, saya akhiri informasi ini dan jangan lupa geng, tolong bagikan ke teman-teman semuanya, share ke sosial media teman-teman semuanya apabila informasi ini bermanfaat dan kita sedikit membantu teman-teman kita yang akan proses rekalibrasi atau proses balik kampung yang akan melalui Batam Center atau yang akan melalui jalur laut. Pastikan untuk geng-gengku semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe. Pastikan tekan like-nya kalau geng-geng semuanya suka dengan informasi yang saya berikan ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya agar kita lebih hemat, agar kita mengikuti prosedurnya lebih awal. Itu tentu saja bisa menghemat biaya yang akan kita keluarkan dalam perjalanan ini. Oke geng, saya akhiri video ini. Kalau ada komentar pertanyaan silahkan tulis di kolom bawah komentar atau bisa DM saya, bisa inbox saya di Facebook atau Instagram. Saya akhiri video ini, semoga video ini bermanfaat dan saya doakan semoga yang mau balik kampung, yang mau proses rekalibrasi agar dipermudah untuk prosesnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Farouk BMI. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.